Halo semua, perkenalkan, aku Antonia Karin dari SMA Trinitas. Pada kesempatan kali ini, aku ingin kasih tahu teman-teman semua mengenai tips and tricks belajar stokiometri. Teman-teman simak videonya ya. Nah, yang pertama ini tuh bukan tips ataupun trik, tapi teman-teman itu harus benar-benar ingat mengenai 3 rumus penting yang ada di dalam stokiometri. Nah, di sini biar teman-teman selalu ingat rumusnya dan gak mudah kebalik antara kali atau bagi, teman-teman ini tinggal buat pakai segitiga. Nah, di sini aku udah kasih tahu 3 rumus penting yang harus teman-teman selalu ingat. Nah, yang pertama ini ada rumus mol dengan massa, yang kedua ada rumus mol dengan volume, dan yang ketiga ini ada rumus mol dengan molaritas. Nah, teman-teman kalau udah hafal 3 segitiga ini, teman-teman ini bakal lebih mudah untuk mengetahui rumus ini tuh dikali atau dibagi. Jadi teman-teman gak bakal kebalik antara bagi atau kali. Nah, di sini ada sedikit tambahan mengenai rumus mol dengan volume. Jadi dalam rumus mol dengan volume ini, di VM-nya ini tuh ada 2 tipe yang tergantung dengan soalnya. Nah, tipe ini tuh yang pertama ada STP. Nah, STP ini tuh di keadaan suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm. Nah, kalau dalam keadaan STP, berarti VM-nya ini teman-teman isi dengan 22,4. Tapi kalau dengan keadaan RTP, teman-teman ini isi dengan 24. Nah, RTP ini adalah keadaan suhu 25 derajat dan tekanan 1 atm. Nah, sekarang langsung aja kita move ke trik-triknya. Nah, ini ada trik yang pertama. Nah, kalau menurut aku, trik yang pertama ini teman-teman di setiap soal stokiometri ini harus selalu ubah ke dalam mol. Jadi, semua yang diketahui ini teman-teman ubah ke dalam mol. Nah, ini kita langsung coba masuk ke contoh soalnya aja. Nah, di sini ada soal yaitu pada reaksi pembakaran sempurna 30 gram gas etana menurut reaksi 2C2H6 plus 7O2 menghasilkan 4CO2 plus 6H2O. Nah, di sini ditanya dibutuhkan gas oksigen sebanyak. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman ini pertama harus tahu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, kalau di soal ini yang diketahui itu adalah gas etananya, yaitu sebanyak 30 gram. Nah, dari 30 gram gas etana ini, kita bisa cari tahu molnya. Nah, kita cari tahu molnya ini pakai rumus mol dengan massa. Nah, jadi kita cari aja molnya pakai rumus mol dengan massa. Nah, di sini diketahui ada massanya sebanyak 30 gram dan kita cari MR-nya yaitu dari MrC2H6 yaitu 30. Jadi 30 gram dibagi 30 hasilnya sama dengan 1 mol. Nah, sekarang teman-teman udah ubah semua yang diketahui di soal ke dalam mol. Nah, sekarang kita lanjut ke trik yang kedua. Nah, di trik yang kedua ini kita melihat tipe soal yang diberikan. Jadi, dari soal tersebut kita bisa tahu yang diketahui ini ada 1 senyawa atau 2 senyawa. Nah, kita coba langsung lihat aja ke contoh yang pertama. Nah, di contoh yang pertama ini soalnya sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini tuh hanya diketahui 1 senyawa. Maka, jika diketahui 1 senyawa, kita menggunakan perbandingan koefisien untuk mengetahui mol yang ditanya. Nah, di sini yang ditanya adalah gas oksigen. Nah, yang diketahui adalah mol dari gas etana. Nah, jadi kita bisa menghitung mol dari gas oksigen menggunakan perbandingan koefisien. Nah, rumus dari perbandingan koefisien sendiri ini adalah koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, di sini kita bisa hitung mol dari oksigen yaitu koefisien yang ditanya adalah 7 per koefisien yang diketahui ini adalah 2. Nah, dikali 1 mol yaitu 1 mol dari gas etana. Nah, jadi mol dari gas oksigen ini dihasilkan 3,5 mol. Nah, cara perbandingan koefisien ini tuh digunakan jika hanya diketahui 1 senyawa. Tapi kalau diketahui 2 senyawa, kita gunakan rumus yang lain. Nah, kita bisa lihat di contoh yang kedua ini.
Nah, di sini ada soal yaitu tentukan jumlah mol garam NaCl yang terbentuk dari reaksi antara 100 ml larutan NaOH 1,5 m dan 100 ml larutan HCl 0,1 m berdasarkan reaksi kimia berikut. NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, dari soal ini pasti teman-teman bisa lihat dong kalau di soal ini tuh diketahui dua senyawa, berbeda dengan soal yang sebelumnya. Nah, kalau diketahui dua senyawa seperti ini, maka kita cari molnya menggunakan rumus yang biasa atau mol dengan massa dan menggunakan perhitungan MBS. Nah, perhitungan MBS ini adalah mula-mula, bereaksi, dan sisa. Nah, kita akan bahas perhitungan MBS ini di trik yang ketiga. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ada soal yang diketahui dua senyawa, maka teman-teman ini harus cari molnya menggunakan rumus yang biasa. Nah, karena di soal ini diketahui molaritas dan volume, berarti untuk mencari molnya kita menggunakan rumus mol dengan molaritas. Nah, jadi di sini diketahui mol dari NaOH ini adalah 15 mol dan mol dari HCl ini diketahui 10 mol. Nah, intinya teman-teman kalau ketemu soal ini, teman-teman perlu banget untuk perhatiin yang diketahui itu satu senyawa atau dua senyawa. Oke, sekarang kita lanjut ke trik yang ketiga atau trik yang terakhir. Nah, di sini teman-teman ini akan mengenal MBS. Nah, di mana jika diketahui dua senyawa, maka teman-teman ini harus menggunakan perhitungan MBS untuk mengetahui mol yang lainnya. Nah, di sini teman-teman, aku kasih tahu trik di mana kita bisa menentukan pembatasnya dengan melihat mol yang terkecil. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal yang soalnya ini sama kayak di trik 2. Nah, dari trik yang kedua ini kita udah tahu dong kalau mol dari NaOH ini adalah 15 mol dan mol dari HCl ini adalah 10 mol. Nah, jadi dari mol kedua senyawa tersebut ini tuh adalah sebagai mula-mula. Nah, sekarang kita cari ke yang bereaksi. Nah, untuk mencari reaksinya ini kita perlu menentukan siapa yang menjadi pembatas. Nah, untuk menentukan siapa yang menjadi pembatas, kita lihat aja dari kedua mol tersebut yang paling kecil. Nah, yang paling kecil ini adalah mol dari HCl kan, makanya di sini HCl ini sebagai pembatas dan NaOH ini setelah bereaksi ini dihasilkan 10 mol. Nah, 10 mol ini tuh dapat dari mana sih? Nah, jadi 10 mol ini tuh didapat dari perhitungan perbandingan koefisien yang udah tadi kita cobain di trik kedua. Nah, jadi dari perbandingan koefisien kita bisa nemuin yang bereaksi di NaOH yaitu sebanyak 10 mol. Nah, begitu juga untuk mencari mol dari NaCl dan H2O sama-sama menggunakan perbandingan koefisien sehingga dihasilkan sama-sama 10 mol. Kenapa bisa sama-sama 10 mol? Karena koefisien dari NaCl dan koefisien dari H2O ini sama dengan koefisien HCl. Nah, dari perhitungan MBS ini, teman-teman kita bisa cari sisanya nih. Nah, sisanya ini ada di NaOH, yaitu 15 mol dikurang 10 mol, menghasilkan 5 mol sisa. Jadi, NaOH ini sebagai reaksi sisa. Dan yang menjadi pembatas ini adalah HCl, karena HCl ini sama-sama habis bereaksi. Nah, jadi untuk menjawab dari contoh soal ini, jadi jumlah mol NaCl yang terbentuk adalah 10 mol. Nah, jadi segitu aja tips and trick dari aku mengenai pembelajaran stoichiometry. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang aku jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.